Nama saya Niswatul Azizah Aini Fariha. Kali ini kakak akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Kompetensi dasar: mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai sarana memahami informasi lisan maupun tulis. Yang kedua, memahami pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, setelah peserta didik membaca, mengamati tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, adik-adik, ternyata dengan membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, itu sudah menjadi satu poin plus dari pihak penerima kerja, dan kalian bisa lebih unggul dari pelamar lain. Oleh karena itu, mari kita kenali surat lamaran pekerjaan pada video berikut ini, agar kalian lebih mahir membuat surat lamaran pekerjaan. Kalau kita membahas tentang surat, tentunya adik-adik sudah pernah belajar tentang surat pribadi dan juga surat dinas. Kira-kira surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam surat pribadi atau surat dinas ya? Tentunya kalian harus tahu dulu pengertian surat pribadi, surat dinas, dan juga surat lamaran pekerjaan agar dapat membedakannya. Baik, yang pertama surat pribadi. Surat pribadi sendiri adalah surat yang ditulis oleh pribadi untuk pribadi lain dengan bahasa yang santai atau akrab dan tetap santun. Selanjutnya surat dinas. Surat dinas sendiri adalah surat yang ditulis oleh pribadi atas nama lembaga atau instansi untuk keperluan dinas yang ditujukan pribadi atau suatu lembaga lain dengan bahasa yang singkat, jelas, dan berpola tetap. Nah, setelah adik-adik mengetahui pengertian surat pribadi dan surat dinas, kakak akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang ditulis oleh seseorang pencari kerja yang ditujukan kepada instansi atau lembaga pemberi kerja, dan bahasa yang digunakan haruslah formal atau resmi. Nah, adik-adik, berarti surat lamaran pekerjaan masuk ke dalam jenis surat pribadi resmi karena ditulis oleh seorang pribadi tetapi harus menggunakan bahasa resmi atau formal. Setelah menonton video ini, tentu adik-adik sudah memahami pengertian surat lamaran pekerjaan kan? Gimana sih cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar dan menarik? Yuk sama-sama belajar. Nah, jika kalian ingin melamar pekerjaan di suatu instansi, pastinya kalian ingin membuat surat lamaran pekerjaan yang benar dan menarik, bukan? Nah, kali ini kakak akan menjelaskan tentang unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ada 7. Yang pertama, tanggal surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, alamat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, salam penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Bagaimana adik-adik? Sudah bisa dimengerti? Pada bagian pertama, tanggal surat diletakkan di pojok kanan atas. Tanggal surat ini terdiri dari kota tempat surat itu dibuat dan tanggal suratnya. Jangan lupa penulisannya sesuai dengan Puebi ya. Yang kedua, hal atau perihal. Hal atau perihal ini adalah judul surat. Kalau surat kita adalah surat lamaran pekerjaan, tentu kita cantumkan pada bagian hal adalah lamaran pekerjaan. Teman-teman tidak boleh lupa, di bagian hal haruslah sesuai dengan prinsip penulisan judul. Yang ketiga, alamat surat.
Alamat surat ada dua hal yang perlu ada atau perlu kita cantumkan pada alamat surat. Yang pertama, pihak mana yang akan kita tujukan surat lamaran kita. Jika adik-adik mengetahui namanya, adik-adik boleh langsung mencantumkan namanya. Jika tidak tahu, kita boleh menuliskan posisinya saja. Lalu bagian yang kedua, kita cantumkan alamat di mana perusahaan tersebut kita lamar. Selanjutnya salam pembuka. Ingat penulisannya biasanya seperti ini. Dengan hormat. Dengan hormat. D huruf kapital, hanya huruf kecil diikuti oleh tanda koma. Isi surat terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua adalah isi surat, yang ketiga adalah penutup. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk bagian pembuka. Pembuka itu haruslah tertulis atau tercantum dari mana adik-adik mendapat informasi perihal surat lamaran tersebut. Cantumkan posisi yang dilamar. Selanjutnya buat pernyataan bahwa kita akan melamar posisi tersebut. Bagian kedua, isi surat. Hal-hal yang perusahaan tersebut ketahui tentang kita biasanya dicantumkan biodata pribadi. Bagian ketiga, penutup. Cantumkan biasanya atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya unsur salam penutup. Biasanya hormat saya, H dengan huruf kapital dan S dengan huruf kecil. Bagian terakhir, hubungkanlah tanda tangan kita dan cantumkan nama lengkap kita. Bisa dipahami adik-adik? Ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, inovatif, dan tepat sasaran. Yang terakhir, tulisan bersih, mudah dipahami dan sesuai dengan ejaan. Nah adik-adik, apakah kalian sudah paham tentang surat lamaran pekerjaan dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan? Kakak setelah ini akan memberi kalian latihan soal untuk mengetahui seberapa pahamkah kalian tentang pengertian surat lamaran pekerjaan dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ya. Silahkan klik link di slide berikut ini untuk mengerjakan soal-soal latihan tersebut. Selamat